metik daun salam di kota Mekah. Ngantuk hujan kali ya. Metik daun salam di kota Mekah. Jauhan, mudah-mudahan pulang bisa berangkat. Metik daun salam di kota Mekah, yang jawab salam kita doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Metik daun salam di kebun nanas, yang jawab salam kita doain mudah-mudahan utang-utangnya pada lunas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para alim ulama, para guru, para tokoh, para asatid, para sesepuh dan para bini sepuh, yang mohon izin, mohon maaf, namanya saya nggak sebutin atu-atu. Iya, handphone bunyi. Wabil khusus guru kita, pengurus Makom Mang Jigor, ya. Kemudian guru kita Ustadz Zen, guru tetap majelis, Ustadz Kiai Haji Nur Hasan, Ustadz Sinur Habib, Ustadz Haji Samudi, dan yang menjadi wasilah saya hadir di tempat ini, Ustadz Guru Kiai Agung Bustami. Kita doain selalu sehat, panjang umur. Yang ikut saya ada Ustadz Imron Rosadi, ada Ustadz Ahmad Baihaqi, Kang Ranto, Bang Alwan, Bang Hasan, dan Bang Jaki. Di luar ada Bang Pecoy yang menyediakan waktu, Pak RT Wahid. Ya, para jamaah, para hadirin, hadirat, para guru yang mohon izin, mohon maaf saya nggak sebut namanya atu-atu, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat, ampunan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tambahkanlah imanmu, perbaharuilah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya la itu mula bacaan Rahman dan Rahim, sifatnya Tuhan. Alhamdulillah itu bentuk pujian, salawat kepada Nabi kita sampaikan. La ilaha illallah, la ilaha
perihal maulid saya sampaikan, tua muda harap dengarkan, semoga di kubur kita diselamatkan. La encing pada nengokin la ilaha illallah yang diajarin, mata melotot kagak ngikutin harta bendanya yang dipikirin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Minum jamu habis minum engap-engapan, palinglah enak orang berilmu datang belakangan duduk di depan. La Ranji beli baju biar satu kodi, siapa orang yang kagak hadir ngaji besok matinya jadi memedi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Metik buni cabangnya sempal ambil alu, buat tunjangan nyari bini yang setimpal biar nggak malu diajak kondangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak ayam mati melayang, anak kambing mati kecebur. Siapa orang yang tidak sembahyang besok digedik di dalam kubur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha insyaallah ta'ala minal aminin li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah wal karama auliyaillah wa liman sa'a bil wilayah wa li jami' arwah hadirun jami' arwah muslimin muslimat mu'minin mu'minat, khususan jamaah Majlis Ratib Nurul Abidin Maqam Keramat Umpi Misna, anallaha yatabassahum birrahma wal maghfirah. Saulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Guru Agung, mana Guru Agung? Ngumpet ya di depan kali. Ini kita habis jam berapa? Ini jam berapa ini? Udah jam
nyampe jam berapa bro? Mana ini Pak RT? Hah? Jam 12. Jam 1. Lah nonton bola kali jam 1. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, yang mana nikmat-nikmatnya selalu tercucur bagaikan air yang mancur. Allah sangat cinta kepada hambanya yang selalu bersyukur, dan Allah sangat membenci kepada hambanya yang kufur, apalagi yang takab, yang kerjaannya cuma makan dan malas bekerja alias nganggur. Orang seperti ini ketika dikasih nikmat oleh Allah dengan uang yang berlipat-lipat, rumahnya mewah bertingkat-tingkat, istri cantik memikat, bukan hanya satu, bahkan sampai ada yang 4. Ya, iya belum. Ya baru ngomong dong berarti. Dengan uang yang berlipat-lipat, rumahnya mewah bertingkat-tingkat, dia lupa akan sholat, lupa bayar zakat, sama majlis taklim lupa, sama orang tua lupa, sama guru lupa, sama wilayah lupa. Besok meninggal masuk ke liang lahat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah berikan selamat. Amin. Ya Rabbal. Karena kita nih Pak, yang namanya manusia hidup di alam dunia, semua pengen selamat. Benar? Benar nggak? Iya, orang jalan naik mobil, naik motor, naik beca, berangkat pergi ke pasar Pondok Gede kemari pagi-pagi, dia pulang pergi pengennya selamat. Kan begitu. Yang kedua pengennya apa? Sehat. Selamat, ya sehat, izin Allah Nahrawi datang kemari, ya saya sehat, saya selamat, alhamdulillah nyampe. Coba kagak selamat lah, kagak nyampe. Coba kagak sehat, boro-boro bisa ngomong, boro-boro bisa diri, boro-boro bisa ngangkat tangan. Betul. Maka kita harus sadar Pak nih, kita kemarin dididik sama yang namanya virus COVID hampir 2,5 tahun tuh. Kalau ada yang ampek, ada yang bengek, ada yang batuk, ada yang pilek, tuh udah pada ketakutan mati Pak. Makanya nambah nih janda di Kota Bekasi 3.000 Pak. Kalau Bapak ke pengadilan agama, cek aja, saya pernah ngopi di sono. Muda-muda itu. Iya 20, 18. Alasannya apa? Klasik Pak, ekonomi. Iya, makanya kemarin gara-gara COVID tuh banyak nih Pak kita, kalau Bapak sadar nih kita kebanyakan yang stres, yang gila tuh laki-laki. Bener nggak? Ayo. Iya, yang penyakitan kebanyakan apa? Laki-laki. Emang apa? Diomelin begini. Betul nggak? Betul. Iya, kenapa? Makanya Pak kita hidup itu pengennya sehat, selamat. Maka saya sering nyampein tuh, sehat itu apa? Bapak makan enak gara-gara apa? Ayo. Ngopi enak, rokok enak, ya. Nonton bola enak gara-gara sehat Pak. Coba Bapak sakit loh, kayak RSUD Bekasi. Ya Allah, kita lihat yang cuci darah, yang kencing pahit. Ayo, yang darah tinggi, yang masang ring. Ayo, makanya sadar Pak, sehat itu apa? Sehat itu senang hatinya, itu singkatan Pak. Senang hatinya. Ini malam hari ini majelis ratib bikin maulid di makam keramat Kumpi Misna. Alhamdulillah Bapak sehat, amin. Senang hatinya, alhamdulillah. Lah ini Pak, jangan datang berengut, datang ngomel, datang cemberut, datang ngedumel. Kalau kata dokter Pak, orang yang tukang ngomel, cerewet, stroke. Naudzubillah.
Alhamdulillah, beneran. Ini dokter yang ngomong. Kenapa? Nih Pak, dalam badan kita Allah ciptain namanya ada hormon endorfin. Ketika Bapak senyum, nyengir, tahan 7 detik, nih obat keluar. Makanya orang dulu umurnya panjang-panjang, 80, 90, 100 tahun, apalagi Betawi. Ngkong-ngkong kita lihat masih ngerokok, masih ngopi, hidup itu sehat. Ngapa? Seneng aja hidup Pak. Ngopi pagi-pagi, kopi pahit sama singkong, rebus, jon-jon di balai. Bener gak? Tuh Pak, lihat orang dulu, orang sekarang naik mobil, rumah AC, ayo megang handphone, ayo 40 lah. Teman saya udah banyak yang asam urat, kakinya pada bengkak. Kalau Nabi kakinya bengkak sholat tahajud. Nah ini mah apa? Lah itu makanya Pak nih, kita nih kagak sadar ya, kagak sadar kita. Ketika Bapak merengut, Bapak ngomel, Bapak ngedumel, tuh Pak, kalau yang cerewet resikonya stroke. Keluar hormon kortisol dalam kepala kita, tuh yang bikin badan Bapak pada pegel, memicu darah tinggi, jantung. Kemudian kalau yang pendiam, dia kagak ngomel pakai mulut, ngomelnya di hati, ngedumel aja, iya, ngeruwet aja, iya, ngomel aja di hatinya, mulutnya mah diem. Itu ntar ujung-ujungnya masang ring jantung. Dokter yang ngomong, kagak percaya, buka aja YouTube. Karena mau di zaman handphone, bener ini medis yang ngomong, penelitian udah kebukti Pak. Makanya Nabi ngajarin abdan syakuro. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ibadah, padahal udah dijamin surga, udah dijauhkan dari siksa api neraka. Beliau bisa memberikan syafaat buat umatnya. Tapi ketika ditanya kenapa ibadah kakinya api bengkak, beliau cuma jawab abdan syakuro, hamba yang selalu bersyukur, hamba yang senang hatinya, hamba yang bisa menggembirikan Tuhannya. Itu Pak. Ini nyambung apa kagak saya ngomong? Hah? Apa bahasa saya salah kali ya? Hah? Nyambung? Ya, ayo Pak. Ini kita maulid. Kadang-kadang maulid. Ini banyak nih. Saya aja alhamdulillah undangan sampai 19 Oktober nih yang udah masuk, yang udah fix masuk. Besok saya di sini nih 19. Haji Sidik Gamprit itu, RT Bustomi yang undang. Ya alhamdulillah. Ini berkah maulid Pak. Nahrawi cuma begini doang. Iya. Cuman alhamdulillah kita berkah. Ya maka sadar nih guru-guru, ustadz-ustadz, ya tokoh-tokoh, kiai, ulama, yakin Pak, kita hidup ada Allah, ada Rasulullah. Nabi ngajarin nih bekas maulid, nih kumpul kita, nih yang namanya maulid ada biayanya, ada duitnya, ada makanannya. Ntar pulang nih guru-guru dibekalin kan ya? Ya, alhamdulillah. Lah ini Pak berkah. Coba nabinya kagak lahir, siapa yang kita rayain? Betul nggak? Siapa yang mengundang saya nih Nahrawi? Kagak ada. Kan begitu. Makanya kita Pak kumpul berkat beliau, maulid beliau. Kata Allah dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nih alam Pak nggak diciptain, nih kita manusia nggak diciptain, nih langit dan bumi nggak diciptain. Maka kita hidup nih karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus sadar Pak, nih maulid beliau dari Ahad jadi Ahmad. Makanya tuh Pak ada perubahan hari. Kenapa diganti hari itu? Mulanya Ahad. Orang dulu tahun 60, 70 nggak ada yang ngomong minggu, adanya Ahad. Coba aki-aki dulu udah tahu dia ngomong Ahad. Kenapa tuh dirubah? Karena Ahad domirnya ke Allah, Allahu Ahad. Kemudian Allah ciptain makhluk pertama yang bernama Ahmad, tuh nama di langit. Wasilah Nabi Adam dibentuk tuh yang dari tanah unsurnya, kemudian dimasukkan ruh, lahir ke bumi Nabi terakhir yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Maka orang dulu kalau terawih Pak kita diajarin
Tuh engkong biasanya aki-aki Bilalnya tuh baca Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad, la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tuh Pak, orang dulu Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Adam ketika di surga lihat tuh ada nama Allah, ada nama Muhammad. Orangnya belum diciptain, jasadnya belum ada, tapi cahayanya udah ada. Maka kita maulid beliau, sambungan hati kita baca sholawat sama beliau, nyambung ke Nabi Muhammad tuh bener. Amin. Amin. Kenapa hidup kita ruwet? Kenapa kita stres? Kenapa kita puyeng? Ya kan udah kenal sama Nabinya. Maka Bapak baca riwayat Maulid Al-Berjanji. Dulu tuh umat Islam perang, kalah dulu. Kemudian ketika umat Islam perang, kalah lagi, disiapin senjata, kalah lagi. Ini kenapa sih? Orang Islam kok kalah mulu, ada apa? Dicek tuh, diteliti. Ternyata ketika diteliti kepada umat Islam yang ada pada waktu itu, umat Islam kagak kenal sama nabinya. Akhirnya dibikinlah maulid Imam Ja'far Al-Berjanji. Kemudian ada sholawat burdah. Itu Pak, bukan sejarah. Lahir generasi selanjutnya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan kota Palestina pada waktu itu. Tuh umat Islam kejayaannya. Maka kita sadar dengan maulid ini pulang berubah Pak, ada bekasnya. Sambungan hati kita Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Iya Pak. Karena sebelum alam ini diciptain, kita duluan manusia diciptain, tapi bukan badan. Apa? Ruh. Ruh kita cahaya dari Nabi Muhammad. Makanya Nur Muhammad tuh cahaya Nabi Muhammad. Kita wudhu ada cahayanya, sholat ada cahayanya. Kemudian kita baca sholawat, sambungan hati kita Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu bercahaya Pak. Yang namanya cahaya nih Bapak bisa melihat saya Nahrawi karena ada cahaya. Coba nih mati lampu gelap, ini juga mati. Kelihatan? Kagak. Siang-siang kenapa ada cahaya? Ada matahari Pak. Tuh pentingnya cahaya. Kenapa kita hidupnya gelap? Namanya lampu mati, gelap, mik mati. Ya ada pisang injek, ada air ketendiang. Kenapa kagak kelihatan? Betul. Makanya disebut al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Bapak, orang-orang yang punya ilmu cahaya, lihat Pak, hidupnya tenang. Guru-guru kita nih, iya, cuman undangan tahlil kesana kemari ngajar, beliau ikhlas. Alhamdulillah berkah kok. Anak-anaknya sekolah, kuliah, nggak minta-minta. Hidupnya enak. Ya itu kenapa? Sambungan hatinya ke Nabi Sallallahu alaihi Muhammad. Ini Pak, benar hidup kita. Kadang kenapa sambungan hati kita kemana tahu, nyasar mulu. Iya, karena yang lagi viral tuh di HP banyak banget yang nyetel di status WA. Gara-gara sebotol minuman, jalannya sempoyongan, mabok teler. Kan begitu. Lihat Pak generasi kita sekarang loh, yang geng motor, yang begal. Kadang kita kalau keluar malam-malam ngeri. Mana Islam, mana bekasnya maulid. Ya maka sadar nih maulid di makam keramat Kumpi Misna. Tuh ada prasastinya tuh dari Cirebon Ilir. Ini berkah Pak buat orang sini. Maka sadar tadi Guru Agung cerita, Agung Bustomi sama saya, beliau ini dari Cirebon kemari.
Ya, maka sadar tuh dulu Pak, kalau kita baca riwayat orang dulu tuh biasa ya ziarah apa ke Madura Bangkalan, dari Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Cirebon, baru Banten, baru ke Sumatera, Jakarta, baru ke Sumatera. Ya, ini di sini wilayah sini orang dulu yang pernah ketemu berkah hidupnya. Makanya orang dulu Pak, nih kita sadar badan kita nih Pak, unsurnya kita dari tanah. Ngapa kita kagak nyampe ke Tuhan? Karena salah sambung. Nih Pak, nelpon kalau nomornya salah kagak nyampe Pak. Kadang telepon bener, pulsanya kagak nyambung. Kalau kagak, kamu juga kagak nyambung. Lah iya, WA muter-muter aja begitu, orang pulsanya kagak. Ya, artinya apa? Nih Pak, laqad kana lakum fi Rasulillahi liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yang pengen ketemu Allah, kenal sama Allah, pintunya lewat Nabi Muhammad. Nggak bakal kita nyampe sama Allah, kenal sama Allah kalau nabinya dibuang, nabinya kagak diikutin, akhlaknya kagak diikutin. Ya, pulang maulid tetap aja sama bini galak. Ayo, pulang maulid tetap aja sama bini pelit. Ayo, pulang maulid sama tetangga tetap aja gedeg. Ayo, pulang maulid sama pengajian tetap aja budeg. Ya, bener gak? Nambah apa kagak pengajian? Hah? Ya mudah-mudahan nambah, amin. Loh iya Pak, ibarat orang dagang, nih udah keluar modal, ntar besok untung, amin. Jangan kayak teman saya Pak. Ini kisah nyata. Teman saya tuh DKM, masjid di Komsen. Waktu itu saya pernah hadir, saya ada di situ. Itu Pak, teman saya ngadain maulid, ngundang penceramah, kelar maulid, gara-gara mesen nasi kebuli kurang 3 juta. Akhirnya jam 1 kumpul tuh. Saya ada di situ, kita tukang ngopi, tukang rokok, tukang begadang. Lah iya ada di situ, ribut. Katanya duit panitia habis, ini mau akal-akalan DKM. Wah, padahal DKM dari kantong pribadinya udah keluar karena nasi udah habis. Dia mau kagak mau dibayar 3 juta. Ya, akhirnya tuh DKM keluar dari kantong pribadi 3 juta. Dikata sama panitia ribut. Lah kelar maulid, besokannya sholat subuh berhenti Pak, agak pada ke masjid. Kelar maulid loh Pak. Ini kisah nyata di Komsen dekat Jati Asih. Ini benar kisah nyata. Ya maka sadar, ini kelar maulid, ayo ada bekasnya, ada perubahannya. Jangan cuma seremonial doang, kumpul baca maulid, kenal Nabi kagak, ikuti Nabi kagak, tetep aja sama tetangga gedeg. Ayo, tetep aja ngomong jelek. Ayo Pak, ingat Nabi itu muliain orang. Bilal itu budak Pak, hitam legam, tapi sama Nabi diangkat derajatnya, naik ke mimbar, ngumandangin azan. Akhirnya Bilal terhormat. Apa gini hari kalau di masjid pasti ditanya Bilalnya siapa? Kenapa? Bilal ini sambungan hatinya nyambung ke Nabi. Maka kata Nabi Muhammad, al-mar'u ala man ahab, yuhtarul mar'u ala man ahab, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan yang engkau cintai. Hatimu kemana? Kalau hatimu ke Nabi akan sama, akan ngumpul. Maka sadar Pak, ini maulid, ayo kita umat Islam maju, amin. Ini wilayah Pak, ini sejarah kita. Ada Kumpi Misna di sini, di sono sebelah sono ada Mbah Kandong, di sebelah sono ada siapa lagi kita nggak tahu. Tapi wilayah sini, bapak yang lahir di sini, ayo maju ini pengajian, maju ini wilayah, jaga nih wilayah, biar wilayah ini berkah, amin. Ya Pak, ayo sadar, jangan romano umat Islam Pak, busaun kabusain sail. Seperti apa? Buih di lautan, kesono rame brodok gak ya kesono, sono rame brodok aja kesono. Ada guru baru pindah lagi kesono. Loh, nih guru di sini ngajar, ya ikhlas, kemudian ditinggal, pindah. Pak, udah begitu Pak.
Kadang-kadang Pak, ya, sama guru yang ngajarin Iqra, ngajarin ngaji Pak, itu hormatin. Kadang-kadang kita sama penceramah dari mana-mana, wah, kita takzim. Sama guru yang di wilayah, yang di kampung, cuek aja. Benar ke salah? Benar. Hah? Benar. Lah banyak begitu. Lah iya Pak, nih guru kita Pak yang lahir di situ ngajarin ngaji Iqra. Kemudian apa itu bocah bisa baca Quran, diajarin wujud, qidam, baqo, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang wajib bagi Nabi, sidik, amanah, tabligh, patona, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan yang baik, patona, cerdas. Buktinya cerdas apa bodoh? Ayo, ayo Pak, cerdas. Kita orang Islam jangan ditipu mulu. Iya, kalau kata engkong saya Pak di Kemang tuh, engkong Ajis, guru Mamat Kemang, tuh kakek saya, engkong Ajis Pak di Kemang. Orang kalau yang mulut lemes, omongnya banyak, kelebihan, bohong, udah. Iya, Pak tenang Pak, Bapak dapat duit 100 juta, tapi Bapak kudu transfer dulu 5 juta, bohong. Kita kadang-kadang ketipu. Iya, kenapa? Dengan angka-angka sekian, kemudian kita terlena, akhirnya terhipnotis pikiran kita, lupa, nggak pakai akal, akalnya hilang. Kemudian gampang dibegoin, nurut aja tuh. Akhirnya Bapak boleh capek, boleh dagang, boleh ngojek, boleh bisnis, duit tadi diembat sama dia. Naudzubillah min. Ayo umat Islam, udah sadar, ini di wilayah sini di Jatimakmur ada makam Kumpi Misna. Ayo ramein, ada pengajian majlis ratib, ayo hadir, datang kemari. Ada gurunya Ustadz Agung, beliau tadi cerita katanya emang beliau dari Puncennya emang dapat mimpi. Kenapa? Ini Pak, emang tugasnya orang dulu Pak, itu kadang-kadang Pak, emang riwayatnya Nabi Ibrahim dapat perintah kurban lewat mimpi. Makanya ini yang bisa muliain, bisa ngeramein tempat ini, ya udah guru agung doain, amin. Nah iya, biar beliau duitnya banyak, duitnya berkah. Lah iya, jangan digedegin, dia lagi. Kadang-kadang kita begitu tuh. Lah iya, jujur aja, ustad musuhnya ustad, kiai musuhnya kiai, penceramah musuhnya penceramah, sama-sama RT ya RT musuhnya, betul nggak? Lah iya, saya mah Pak cerita kagak tinggi-tinggi, udah ini begitu. Makanya saya salam nyengir. Kenapa? Saya tuh singkatan tuh Pak, nyengir. Saya hadir kemari, saya nggak mau merusak orang sini, saya pengen nyenengin orang sini, amin. Giranin besok di akhirat. Doa yang selalu kita baca Pak, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Di dunia kita seneng, di akhirat kita seneng. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita, di dunia kita selamat, di akhirat kita, di sini kita seneng, di sono kita, di mana-mana hatiku la 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 la. JTK tuh lagunya. Artinya Bapak di sini nih hadir maulid seneng, entar kumpul lagi di masjid, di musola seneng, pulang ke rumah ada bini tidur aja, kagak nyuci piring, ngomel aja, lah Bapak seneng, alhamdulillah bini gua masih hidup. Itu betul nggak? Lah kalau bini Bapak udah diem aja, udah kagak ada napas, lah mati tuh bini. Lah iya, bocah bikin berantakan rumah lah antep, lah masih hidup. Betul nggak? Kalau anak kita udah diem aja, mati Pak. Iya, sakit. Makanya alhamdulillah kita punya anak, kita punya istri, kita punya rezeki, punya duit. Punya nggak duit? Punya nggak? Pak, Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi Pak. Ayo orang Islam Pak. Orang nggak nanyain duit Pak.
Tapi bapak biar pede jadi orang. Ayo, jangan melakukan ya, saya mah kagak bisa apa-apa ya, saya mah orang bego, saya cuma ngomong-ngomongin. Ya, ilah, jadi tolol banget. Lah itu akhirnya kita dirampok mulu, dibohongin mulu. Jangan Pak, ayo bapak maju. Bapak kaya, nih Pak telunjuk Pak, nih telunjuk. Nih kalau dipotong dijual kira-kira berapa juta? Berapa miliar? Ada nggak yang mau potong? Kalau dipotong belinya di mana yang sama kayak gini? Enggak ada, tokonya di mana? Bener nggak? Bener apa kali nih? Kok udah diem aja ya? Lapar kali ya? Hujan ya? Bentar dah, saya minum dulu dah. Sallu ala Muhammad. Ya Pak, ayo. Saya hadir di sini Pak, enggak pengen rusak kampung sini, enggak. Ini saya pun diminta, bukan saya minta ya. Cahaya itu dicari Pak. Bapak kalau gelap nih, Bapak keluar nyari cahaya. Makanya Bapak orang-orang yang punya ilmu tuh dicari. Maka kenapa Guru Agung dimimpiin? Ya mungkin ada cahaya dalam dirinya. Mudah-mudahan nanti dengan beliau hadir istiqomah, kemudian hadir bikin majelis ratib, kumpul di sini di makom keramat Kumpi Misna, kemudian tuh cahaya lama-lama makinan terang. Amin. Ya itu ilmu, itu cahaya. Kenapa kadang-kadang kita ya itu Nabi diutus minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang. Artinya apa? Dengan terang ilmu pengetahuan kita jadi tahu. Umat Islam, ayo Pak, pegang no motor. Kita nih Indonesia merdeka udah berapa? 70 berapa? Hah? 79 tahun. Ayo, bayangin, motor kan timbang bannya 2. Ya, ada mesinnya, ada setangnya. Kalau sepeda kan diinjot, ya pakai rantai. Lah motor ada mesinnya. Lah mana ada motor merek Jati Makmur? Ayo, udah 78 tahun. Ayo, berarti kita disuruh pintar apa disuruh bego ini? Disuruh bego. Yang kerja orang Indonesia. Ayo, yang jadi karyawan orang Indonesia, pabrikan di Indonesia, bahan bakunya di Indonesia. Kemudian apa? Yang beli orang Indonesia, yang berantem leasing ribut patah elang orang Indonesia. Ayo. Kemudian yang kagak bayar juga orang Indonesia. Lah mereka merek Jepang. Duit larinya kalau ke Jepang. Lah kita dapat apa? Utang. Ayo. Ayo Pak, kita sadar Pak. Bisa kita maju. Bisa kita maju. Iya. Apa? Motor-motoran itu dari plastik, kalau di pasar perumpung itu mulai lagi. Kagak kita bisa, kalau yang namanya bengkel mah bisa dia bikin motor. Cuma ketika bikin motor ditangkap polisi, ilegal katanya, kagak ada mereknya. Kan begitu, korekan dah apa buat truk lah iya buat balapan, ditangkap, ini nggak sesuai cc-nya. Kenapa? Aturan. Nah ini Pak, kita kadang di Indonesia orang jujur kagak laku. Iya, yang benar dimusuhin, yang salah, wah ini dipuja-puja. Wah, padahal kita yang tahu kartunya, wah maling itu, betul nggak? Nah, itu makanya ayo Pak, ya kita dikenal laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kita disebut al-insan Pak, makhluk paling cerdas di bumi. Ayo Bapak cerdas. Makanya Bapak nggak sadar nih, rumah sakit banyak, apotik banyak, ya dokter banyak, kok orang sakit makin banyak. Berarti tujuannya kita disuruh sehat atau disuruh sakit? Ayo, kita disuruh sakit, bukan disuruh sehat. Makanya penyakit banyak. Itu pagi-pagi kita nyetel TV, wah yang kriminal ini, kemudian yang ini. Apa tuh yang lagi rame? Nikita Mirjani sama Loli, wah anak durhaka, tuh aja di share. Tuh kenapa? Itu Pak ngebangun framing dalam otak kita. Akhirnya kebangun tuh anak kita jadi durhaka sama kita. Hati-hati Pak dengan pikiran kita. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Kenapa sekarang hidup kita susah? Emang lu yang nyangka?
Kenapa hidup kita ribet? Emang lu, salah lu. Jadi jangan nyalain orang, jangan nyalain tetangga, salah kita. Kenapa hidup kita begini? Salah kita, dosa kita ngaku di hadapan Allah. Maka Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kemudian kita maulid Nabi yang besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini sambungan hati kita, Pak. Kalau kita baca sholawat tuh ayatnya surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Allah bersolawat, itu bentuknya rahmat yang bawa para malaikatnya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya, orang-orang yang yakin, orang-orang yang ngaku Tuhannya Allah. Sallu alaihi wasallimu, bersolawatlah engkau kepada baginda Rasul. Efeknya taslimah, Islam, selamat, tenang, damai, persatuan, akur, Pak. Amin. Iya, Bapak puyeng-puyeng apa sih hidup? Ayo, kan ada pisang, ada kelengkeng, makan itu tuh. Di jeruk lo makan, mikirin duit. Kadang yang pulang nih dari sini maulid, ya pulang Bapak dapat duit 100 juta. Besok kira-kira pada dagang apa kagak? Kagak, ke showroom beli mobil. Kenapa? Punya duit semua. Bayangin kita punya duit semua, sampai mau dagang, kagak ada yang tolong pisang. Untuk dia punya duit. Nah, iya, makanya sadar, Pak. Ini kita Islam ada yang diberi kelebihan, ada yang diberi kecukupan. Yang lebihan, ayo bagi. Itulah tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliain tuh tetangga. Berarti orang yang gedek sama tetangga, benci sama tetangga, iri sama tetangga, kagak beriman, Pak. Udah kelar. Bener gak? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, muliain tamu. Tapi tamu yang bener nih, yang tamu, bukan namu pas jatuh lagi susah. Pas susah ingat kita, biar silaturahim tidak putus, minjem 100, janji 3 hari, pokoknya nyebut demi Allah, lalu balik lagi. Itu mau brengsek, itu bukan tamu. Nyusahin, iya. Ini mah teman benar yang peduli sama kita, sayang sama kita. Dia datang, gue kangen banget sama lu. Gue kalau kongko sama lu, gue udah girang aja, udah nyengir aja. Iya, gue datang, Assalamualaikum. Wah, nah ini tamu saudara kita, enak, Pak. Kita kongko sama dia. Lah iya, jangan tamu datang kusut. Wah, tuan rumah kusut, lah ketemu kusut, habis untel-untelan tuh benang. Nauzubillah min. Lah iya. Makanya, Pak, orang yang kagak bisa muliain tamu, dia kagak beriman juga sama Allah, sama hari akhir. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapin yang baik, kalau kagak diem. Lah iya, kalau emang kagak bisa ngomong yang baik, muji orang, udah diem aja, Bapak. Iya, itu tandanya kita beriman kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Jangan nih sekarang, Pak, kita di Indonesia yang salah berkuar-kuar. Bener gak? Yang bener dia ngumpet dewek-dewek. Ayo, ini yang ngajar rusak, yang jelek ngumpul jadi geng motor. Ayo, yang ngikut pokdar berapa orang, Pak? Itu kan. Lah iya, artinya sadar, Pak. Nih kita kadang-kadang makanya yang baik-baik, yang peduli, yang sayang kumpul. Nih kita ntar, Pak, hidup kita bakal mati. Ketika kita mati itu, Pak, nanti kita akan disebut tuh, ditunjuk. Hadhil jenazah min ahlil khair. Nih jenazah orang baik.
Kira-kira besok ketika kita mati nih, Nahrawi mati, berapa orang yang nyebut ini orang baik? Berapa orang kira-kira? Ayo kita tanya diri kita, kita tahu kok saudara kita siapa, yang peduli sama kita siapa. Kata Sayyidina Ali, siapa saudaramu? Siapa temanmu? Siapa sahabatmu? Kata Sayyidina Ali, entar pas gua susah, pas gua belangsak, dia ada nolong gua, ingat gua, itu saudara. Kalau kagak Pak, ya bukan Pak. Ya saya punya pengalaman pribadi. Tuh ada yang berangkatin saya umroh dulu 2019, Pak D Sumarsono. Tuh duit Pak ada segini nih, kamar penuh. Dia jual ono sekarang jadi MRT Jati Bening tuh. Saya diberangkatin dengan itu Pak Bambang Sumarsono. Itu pas duit banyak habis jual tanah. Gusuran itu sekarang jadi MRT stasiun Jati Bening. Pas dia meninggal Pak, udah dulu Pak lagi duit banyak itu sekamar. Gua ilah berapa orang, no Pak Agung kenal. Ya, Guru Agung kenal. Itu banyak banget yang datang ke rumahnya. Apa penuh itu datang. Giliran kemarin Pak pas meninggal duit udah habis. Yang ngumpet di sono, yang ngumpet di sono, ngumpet di sono. Saya mau Ustaz Imron tuh. Saya ngopi bareng habis jam 2 saya tungguin kemana. Apa yang peduli? Ya cuma segitu doang. Makanya sadar Pak, kira-kira besok kalau kita mati, berapa orang yang ingat kita, berapa orang yang peduli sama kita, berapa orang yang nyebut ini dia orang baik. Bukan karena duit kita Pak. Duit itu angka, nggak ada batasnya. Bapak kasih 100.000, iya, baik banget lu Ji, iya, duit habis, kelar, agak bayar lagi. Betul nggak? Lah iya, ada yang bagi lagi 300, udah pindah lagi dia. Kenapa? Lah angkanya beda. Kan begitu. Makanya sadar nih Pak, kita dengan Maulid Nabi. Nabi itu Pak, ketika sholat subuh, itu perutnya diganjal sama batu 3, kretek, kretek, kretek. Sahabat nanya, ya Rasul suara apa? Guru mau pamit iya, maaf. Ya, selamat jalan kita ucapkan pada guru kita Kiai Haji Nur Hasan. Mudah-mudahan selamat. Ini udah jam berapa ya? Udah jam 11. Ya. Dan terakhir ya Pak, terakhir. Itu sholat subuh. Ketika beliau sholat subuh, perutnya diganjel sama batu 3. Kemudian ditanya sama sahabat, ya Rasul suara apa? Kemudian Nabi buka bajunya, nih ada batu 3. Nabi ditanya, bukan Nabi ngomong, gua udah kagak makan 3 hari. Bukan, kadang-kadang kita kan umatnya nih, ngaku umatnya. Kita ngaku ya Pak, belum tentu kita umatnya Nabi. Bisa aja umatnya duit. Iya jujur aja. Iya belum tentu kita umatnya Nabi. Ya makanya kita nih Maulid, ngadain Maulid kita biar diaku umatnya Nabi. Amin. Nah iya makanya Nabi ditanya, itu ya Rasul suara apa? Ada batu 3. Dibuka bajunya Nabi ada batu 3. Kenapa ada batu 3 ya Rasul? Saya udah 3 hari nggak makan, kata Nabi. Kemudian sahabat ngomong, ya Rasul kenapa nggak ngomong? Kalau ngomong nih, ya saya beliin. Saya ada nasi padang, ada nasi rawon, cara kita kan gitu. Iya ada gado-gado, ada ketoprak, ada sate padang, kita beliin, cara kita tuh. Ya namanya guru lapar. Iya kita punya guru nih, Romana lapar, kita beliin bang. Itu barang ide sama guru. Nah jangan sama guru Romana, rokok guru diisepin nyari berkah. Itu salah. Kalau sama guru, ya kalau lu pengen berkah, guru beliin rokok, itu baru berkah. Bukan rokok guru diisepin. Lah iya itu mah songong. Lah iya salah.
Ya, maka nih Nabi Pak diganjel perutnya membatu. Kemudian ditanya, ya Rasul kenapa? Saya udah 3 hari nggak makan. Kata sahabat, kenapa nggak ngomong ya Rasul? Saya kasih makanan, saya ambilin makanan. Kata Nabi begini Pak, Nabi bilang begini, saya ini ya, Nabi itu Pak jago dagang, Nabi itu ahli ekonomi, Nabi itu presiden. Ya sekarang nih Jokowi, ya pimpinan kota Mekah, kota Madinah. Apa ilok nasi sepiring nggak bisa nyari? Ayo, artinya apa? Nabi ngomong di situ, pantang seorang pemimpin nyusahin umatnya, minta-minta sama umatnya, bikin repot umatnya. Enggak, bagian gua lapar, umat gua biar pada seneng. Bagian gua susah, umat gua biar pada selamat. Tuh. Maka Nabi ngajarin, yassiru wala tu'assiru. Mudahin orang, jangan disusahin. Senengin orang, wala tunafiru, jangan ditakut-takutin. Itu pesannya Nabi. Maka kita nih maulid Nabi pulang berubah, sadar bahwa kita umatnya Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad. Maka sadar Pak, nih maulid malam hari ini di Makom Keramat Kumpi Misnak. Ya, mudah-mudahan nih Bapak rasain yang namanya tempat Allah berikan keberkahan. Ntar pulang, ini ada perubahan dalam diri kita. Allah ngasih hidayah, taufik milik dari Allah. Ketika kita sadar Pak, ntar Bapak yang sekarang punya masalah itu ada aja jalan keluar. Amin. Bapak baca sholawat ke Nabi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ada sambungan hati Bapak. Itu ntar cahaya keluar. Akhirnya Pak, Bapak yang lagi kagak punya duit, Allah kasih duit. Amin. Bapak yang lagi mikirin rezeki, koromana seret, rezekinya ntar nambah. Amin. Mudah-mudahan nanti kita bisa berangkat ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, mabit di Mina Muzdalifah, wukuf di Padang Arafah, lempar jumroh di Aqabah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, balik lagi ke rumah, bisa beli sawah, bisa beli mobil yang mewah, bisa punya rumah yang megah, bisa nikah. Iya, jangan nambah mah yang bininya meninggal, ya, atau yang belum nikah, anak muda. Ya anak-anak kita doain soleh dan soleha, kita meninggal dalam keadaan husnul liridhaillah wa li syafaati rasulillah wal karamah auliyaillah wa liman sa'a bil wilayah ala jasadihim wa ruhihim binatis siha, salamah, afiyah, barakah, sa'adah, rizki, jannah, syifaan min kulli da'in, zahiran wa batinan. Siulillah lahum al-fatihah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna
kita manusia nggak sempurna, banyak lubang, jalanan licin, kepleset kadang-kadang ya, nggak sesuai ucapan dengan perbuatan, mohon dimaklumin, ingetin namanya manusia. Boleh watawasau bisabri watawasau bisabri, boleh ingetin dalam kebenaran, dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan hidayah, Allah berikan iman, dan juga Allah berikan keberkahan, wasilah, makom keramat, kumpi misnah. Mudah-mudahan maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW pulang ke rumah biar pada sehat, duitnya biar pada banyak, keluarganya, rumahnya Allah jadikan baiti jannati, rumahku dan surgaku. Dan sekian dari saya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati, kalau ada sumur di ladang bolehkah saya menumpang mandi, kalau ada kesempatan yang lain mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi